Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib, jamaah pengajian malam Jumat yang insyaallah senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam kesempatan di malam yang penuh kemuliaan ini kita tidak merasa bosan, tidak merasa lelah, tidak merasa capek untuk senantiasa mewujudkan, membuktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam amal kebaikan, perbuatan yang baik yang insyaallah itu semua akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebagai salah satu wasilah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat salam kita haturkan kepada Nabi sebagai uswah dan qudwah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kesempurnaan yang luar biasa baik dari segi fisik, akhlak, dan juga memberikan contoh keteladanan yang sempurna, baik keteladanan dalam keluarga, dalam lingkungan, dan juga ketika beliau menjadi panglima perang, menjadi pemimpin negara, maka beliau juga memiliki keteladanan yang luar biasa. Karena Muhammad manusia yang paling sempurna di antara manusia ada yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita selaku umat beliau yang senantiasa berupaya sekuat tenaga kita, sekuat pikiran kita untuk bisa mutaba'ah kepada beliau, mengikuti beliau. Jamaah Allah, pada malam hari ini, kalau malam Jumat yang 70 hari yang lalu, saya menyampaikan tentang golongan manusia yang diciptakan Allah yang menjadi 3 golongan. Itu golongan orang yang beriman, golongan orang yang kafir, dan golongan orang munafik. Itu yang tertera dalam surat Al-Baqarah mulai ayat yang ke-1. Ayat 1 sampai 5 menjelaskan tentang watak atau karakter orang yang bertakwa. Kemudian mulai ayat 6 dan 7 membicarakan tentang orang kafir. Kemudian ayat 8 sampai seterusnya itu membahas tentang sifat orang-orang munafik, sehingga penjelasan orang munafik itu jauh lebih banyak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Kemudian pada malam hari ini saya akan menyampaikan kaitannya balasan bagi orang-orang yang kafir dan balasan bagi orang-orang yang beriman. Dan di Al-Quran itu banyak sekali ayat yang menerangkan kaitannya balasan bagi orang yang kafir dan balasan bagi orang yang beriman. Dan pada hari ini saya akan menyampaikan, yaitu tertera dalam surat Al-Kahfi mulai ayat 100 sampai
111. Jadi kalau soal Al-Kahfi kita sering mendengar ya, yang jelas keutamaan kaitannya dengan malam Jumat. Jika kalau di malam Jumat itu disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi dan memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita berupaya setiap malam Jumat atau mungkin Jumat pagi atau siang, pokoknya hari Jumat kita berupaya bisa menyelesaikan surat Al-Kahfi dan juga memperbanyak sholawat, karena itu mempunyai fadilah yang luar biasa. Dalam ayat yang 100 Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'aradna jahannama yauma idzin lil kafirina 'arda. Wa 'aradna, dan kami nampakkan jahannama, neraka jahanam, yauma idzin lil kafirina 'arda, pada hari itu kepada orang-orang kafir dengan jelas. Jadi ayat yang 100 ini salah ayat yang menjelaskan kaitannya balasan terhadap orang yang kafir, yaitu sebelum dimasukkan ke dalam neraka itu ternyata ditampakkan dulu neraka itu kepada orang-orang yang kafir. Wa 'aradna, dan kami tampakkan jahannam, neraka jahanam, yauma idzin lil kafirina 'arda, itu pada hari itu setelah terjadi hari kiamat pada orang kafir dengan jelas. Padahal salah satu hadis yang menerangkan kaitannya dengan kondisi neraka, salah satunya yuta bi jahannama yaumal qiyamati laha sab'una alf zimamin ma'a kulli zimamin sab'una alfa malaki yajurrunaha. Yuta, didatangkan, bi jahannama, dengan neraka jahanam atau jahanam itu didatangkan, yaumal qiyamati, pada hari kiamat kelak, laha, ia sab'una alfi zimam, ia mempunyai 70.000 tali, ma'kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha, yang setiap pegangan terdapat 70.000 malaikat yang menariknya. Itu kan luar biasa. Jahanam itu akan didatangkan pada hari kiamat kelak, yang jahanam itu mempunyai 70.000 tali, 70.000 tali, yang setiap pegangan itu terdapat 70.000 malaikat yang menariknya. Nah, padahal malaikat Allah Subhanahu wa taala itu kan dari segi fisik kan besarnya luar biasa. Bahkan jarak antara daun telinga dengan punggungnya, sekang kuping, getuk punggungnya malaikat, itu kan ditempuh dengan jarak kalau nggak salah 700.000 tahun, itu belum sampai. Itu satu malaikat, ya. Sekang daun telinganya dengan punggungnya, kang pundake, ya. Angger awajan warna sekilan. Tapi malaikat itu ditempuh dengan jarak 700.000 tahun, itu belum sampai. Berarti besarnya seperti apa? Itu malaikat, itu satu malaikat. Ya. Dan di sini satu pegangan tali yang ada di neraka itu yang memegang adalah 70.000 malaikat yang menariknya. Nah, berarti talinya sebesar apa? Sepanjang apa? Coba ya, wong jarak antara daun telinga dengan pundaknya saja ditempuh 700.000 tahun belum sampai. Nah, sementara genggaman tangannya itu seperti apa? Itu satu malaikat. Dan di sini adalah 70.000 malaikat. Itu satu pegangan. Padahal di neraka itu
terdapat 70.000 tali. 70.000 tali, satu tali dipegang oleh 70.000 malaikat. Berarti 70.000 ping 70.000 sudah bilang 490.000 ya, 490.000 apa saya itu jumlah malaikat yang memegang talinya saja. Paling satu malaikat yang fisiknya itu tidak bisa kita bayangkan seperti apa besarnya. Tetapi itulah yang nanti salah satunya akan diperlihatkan neraka jahanam kepada siapa? Kepada orang kafir dengan jelas. Kemudian orang kafir yang seperti apa? Yang nanti neraka itu akan ditampakkan dengan terang benderang, tidak ada tabir. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Ayat yang ke-101-nya. Dia orang kafir yang akan ditampakkan neraka jahanam dengan jelas itu, alladzina kanat a'yunuhum, yaitu yang pertama yaitu orang-orang yang matanya dalam keadaan tertutup. Fi ghita'in 'an dzikri. Tertutup dari apa? Dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan adalah mereka tidak sanggup mendengar. Jadi kalau di ayat yang ke-6 dan 7 di surat Al-Baqarah itu, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisyawah. Dan ayat 9, innal ladzina kafaru sawah. Sesungguhnya orang kafir itu sama saja. A'andartahum, baik kamu beri peringatan, amlam tundirhum, ataupun tidak diberi peringatan, mereka tetap saja tidak akan beriman. Sehingga istilahnya di blek superindah blek ya wong kafir. Karena Allah sudah menguji mata hatinya. Khatamallahu ala qulubihim. Sehingga dalam ayat yang ini yaitu menjelaskan kaitannya yang namanya orang kafir, itu orang yang matanya dalam keadaan tertutup. Maksudnya apa? Orang kafir itu tidak pernah terbesit ketika melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di muka bumi ini. Tidak pernah terbesit dalam hatinya untuk meyakini bahwa adanya langit, adanya matahari yang tanpa tali, tanpa penyangga, tidak bisa jatuh. Adanya bintang dan benda-benda langit yang lainnya yang sama sekali tidak pernah ada penyangga, tidak ada tali penggantungnya, itu sama sekali tidak ada yang berjatuhan dan tidak ada yang saling berbenturan. Atau ayat-ayat kauniyah yang lainnya yang mungkin berada di bumi ini. Misalkan yang sederhana, nempel anak pot, satu pot ditangguri siji lombok cengis, terus jejare lombok gede, jejare maning mungkin anak sawo dan sebagainya. Dalam satu wadah yang ditanamkan adalah biji, tumbuhannya bisa berbeda, rasanya bisa berbeda. Tidak memahami siapa yang mampu menumbuhkan semua itu. Atau dalam hal yang lainnya. Jadi orang kafir itu sebenarnya tidak ada terbesit dalam hatinya kaitannya dengan tanda-tanda kekuasaan Allah
yang ada di depan matanya itu untuk bisa merenungi, atau dengan kejadian-kejadian yang dahsyat yang ada di dalam dirinya. Yaitu orang-orang yang matanya dalam keadaan tertutup dari memperhatikan tanda-tanda kebesaran. Wa kanu la yastati'una sam'a, dan adalah mereka tidak sanggup mendengar. Maksudnya ketika diperingatkan, ketika diberi nasihat, kaitannya supaya apa? Supaya menyembah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya bisa merenungi, meresapi bahwa apa saja yang ada di muka bumi ini, apa yang ada di dunia ini, semuanya pasti ada yang mengadakan, semuanya pasti ada yang menciptakan. Tetapi orang kafir ini diberi peringatan seperti apa saja, mereka tidak mau mendengarkan. Telinga mereka bisa mendengar, tapi pendengaran itu sudah ditutup oleh Allah SWT, sehingga tidak bisa masuk ke dalam hatinya untuk merenungi tentang kaitan dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang munafik disebutkan oleh Allah sumum bukmun ngumyum fahum la yarji'un. Bisu, tuli, buta. Kenapa? Tidak mau mempergunakan matanya, tidak mau mempergunakan telinganya, tidak mau mempergunakan lisannya untuk apa? Untuk bisa meyakini bahwa semuanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Afa hasibal ladzina kafaru ayyattakhidhu ibadi min duni awliya. Maka apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selainku? Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Sesungguhnya kami akan menyediakan neraka jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir ini mengira, menyangka bahwa nanti ketika sudah di hari kiamat itu akan meminta tolong pada siapa? Kepada orang-orang terdekat, orang kepercayaan, orang yang dianggap soleh, orang yang dianggap benar, orang yang dianggap kuat pada waktu di dunia ini. Itu anggapannya orang-orang kafir. Ya Allah menegaskan inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Sesungguhnya kami akan menyediakan neraka jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Bukan hanya itu, di ayat yang 103-nya Allah menyampaikan qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Qul katakanlah, hal apa nunabbi'ukum, akan kami beritahukan kepadamu bil akhsarina a'mala, tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan di dunia ini, sedang mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Jadi ayat yang 103 dan 104 ini memberikan penegasan kepada kita semua bahwa selain orang yang beriman, selain orang yang mempunyai keimanan yang betul, atau selain daripada orang Islam, mereka berbuat baik apa saja, suka menolong,
kemudian suka memberi. Kalau orang-orang kafir ya, itu kan banyak sekali mereka seperti itu. Yang namanya sedekah yang luar biasa, tidak peduli kepada siapa saja. Bahkan ada sejelas sudah orang Nasrani menyumbang ke pondok yang akhirnya jadi pimpinan pondok. Dan mereka berbuat baik seperti apapun, sebanyak apapun, serutin apapun, ketika dia bukan orang Islam, ketika dia bukan orang beriman, maka semuanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang dikatakan bahwa apa akan kami beritahukan tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan di dunia ini. Ya, jadi ini sebagai penegasan buat kita bahwa selain daripada orang yang Islam juga orang yang beriman, beramal seperti apapun, sebaik apapun menurut mereka, kalau Tuhannya bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semuanya tidak dihitung sebagai amal baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga perbuatan mereka di dunia ini semuanya dalam keadaan yang sia-sia. Mereka itu orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Rabb mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengannya, maka hapuslah amalan-amalan mereka dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Kan sudah jelas, ini tegas. Allah memberikan penegasan yang sangat tegas. Jadi orang yang kufur, yang ingkar terhadap Rabb-nya, tidak menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga tidak mengimani bahwa akan berjumpa dengan Rabb mereka, itu maksudnya Allah Ta'ala, maka hapuslah amalan-amalan mereka. Fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamah. Fahabitat a'maluhum, maka akan terhapuslah amalan mereka dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Ya, jadi saya ulang kembali, ketika orang yang ingkar, orang yang kufur atau orang kafir berbuat baik seperti apapun, menjadi orang yang berderma sedermawan apapun, dengan orang lain berbuat baik sebaik apapun, itu ternyata tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah menyampaikan, la ya'tir rajulun 'azimus samin yaumal qiyamati la yazinu indallahi janaha ba'udah wa qala iqra'u in syi'tum. Pada hari kiamat akan datang seorang yang berbadan besar lagi gemuk, yang ia tidak lebih berat timbangannya di sisi Allah dari beratnya sayap nyamuk. Kemudian lebih lanjut beliau bersabda, jika kalian berkehendak, bacalah, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Jadi yang dimaksud dengan berbadan besar lagi gemuk, makanya ketika di dunia mereka berbuat baik, beramal baik, yang itu luar biasa, hartanya, tenaganya, pikirannya, tetapi karena dia orang kufur, dia menganut agama kafir, maka sebesar apapun, seberat apapun, itu timbangannya di sisi Allah tidak lebih berat daripada sayap nyamuk. Istilah ora kanggo dangding, tidak ada faedahnya sama sekali. Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam, disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku dan para rasulku sebagai bahan
olok-olokan. Yaitu penjelasan kaitannya dengan balasan terhadap orang yang kafir ketika berada di dunia, mereka kufur, maka mereka berbuat seperti apapun, sebaik apapun, ternyata tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang kedua adalah balasan atau kondisi orang yang beriman menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-107 dalam surah Al-Kahfi, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa 'amilus sholihat, dan mau beramal saleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Bagi mereka adalah surga Firdaus yang menjadi tempat tinggal. Kan luar biasa ya. Jadi yang namanya surga Firdaus itu adalah surga yang paling mulia, sehingga Rasulullah menyampaikan, idza sa'altumullah al-jannah fas'aluhul firdaus. Jika kalian memohon surga kepada Allah, maka mintalah kepadanya surga Firdaus, karena ia merupakan surga yang paling tengah sekaligus surga yang paling tinggi, dan darinya sungai-sungai yang mengalir. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, sehingga penghuni Jannatul Firdaus, penghuni surga Al-Firdaus ini bukan orang iman yang sembarangan. Jadi sudah beriman tetapi mau beramal soleh. Mereka beriman, mengimani adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi diikuti dengan ilmu dan amal. Wa 'amilus sholihat, berilmu dan beramal. Nah, sehingga ciri atau yang diharapkan atau surga Firdaus ini mengharapkan adalah orang yang beriman yang pilihan. Sehingga tanda-tandanya itu yang tertera dalam surat Al-Mu'minun mulai ayat 1 sampai ayat 12 kalau tidak salah. Itu adalah ciri-ciri orang yang diharapkan surga Firdaus. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Orang yang beriman yang beruntung itu yang seperti apa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ini ciri yang pertama. Ciri orang yang beriman yang pertama, yang mereka dikatakan orang yang beruntung, karena beruntungnya orang beriman itu tentunya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang dirindukan oleh surga Firdaus yang adalah mereka alladzina hum fi sholatihim, dalam melaksanakan, dalam menjalankan sholatnya, khasyi'una, mereka melaksanakannya dengan cara yang khusyuk. Padahal kita semua merasakan betapa beratnya, betapa sulitnya untuk bisa meraih sholat kaitannya dengan sholat yang khusyuk. Berat luar biasa. Seperti yang kemarin dijelaskan di pengajian Ahad waktu di panggung pakundangan, yang namanya setan itu paling gencar terhadap orang yang Islam, orang yang beriman, itu dalam dua hal. Itu akan digoda-goda dengan berbagai macam cara. Yang pertama adalah ketika orang Islam itu melaksanakan ibadah sholat. Kemudian yang kedua, ketika orang beriman itu sedang mengalami syakaratul maut atau nazar. Jadi kalau setan itu
dengan orang yang sedang melaksanakan sholat itu akan melakukan pergerakan yang luar biasa. Pokoknya bagaimana caranya supaya orang melaksanakan sholat itu tidak ingat apa yang sedang dibacanya, tidak ingat bahwa dia itu sedang melakukan apa terhadap sholatnya. Sehingga setan yang tugasnya menggoda orang sholat, setannya setan khusus, itu yang namanya khanzab atau khinzib. Itu khanzab itu luar biasa, cerdasnya menggoda orang sholat itu luar biasa. Coba ya, kalau awaknya nggak sholat, begitu belum takbir itu biasa saja, hatinya, pikirannya biasa saja. Tetapi begitu sudah melafazkan Allahu Akbar, coba apa yang kita rasakan? Apa yang paling kita benci langsung teringat. Apa yang paling kita sukai langsung teringat. Sehingga mulut kita berdoa Allahumma ba'id, mulut kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, tetapi hati dan pikiran kita fokus terhadap masalah yang sedang kita hadapi. Itu luar biasa. Sampai-sampai hebatnya yang namanya khanzab ini, hanya sholat subuh 2 rakaat itu kita bisa lupa sudah rakaat pertama atau rakaat kedua. Itu luar biasa. Jadi memang yang kita untuk meraih sholat kaitan dalam khusus membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Walaupun syarat sholatnya kita sudah terpenuhi, rukunya sudah kita penuhi, tetapi untuk kita bisa ingat apa yang sedang kita baca dalam sholat itu perkara yang sangat sulit, luar biasa. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang pertama. Ciri yang kedua yang diharapkan dirindukan oleh surga Firdaus, walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Yaitu orang yang mau meninggalkan perbuatan apa saja yang tidak ada manfaatnya. Ini juga sulit, ya. Tidak sulit untuk meninggalkan perbuatan apa saja yang itu tidak ada manfaat, itu dengan luar biasa. Coba kita hitung, kita perhatikan dari tadi malam mau tidur sampai sekarang, waktu yang sudah kita lewati, berapa waktu yang sia-sia yang kita tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah bisa, jadi itu tanda-tanda orang yang dirindukan oleh surga Firdaus, yaitu dari ayat 1 surah Al-Mulk sampai ayat yang ke-10-nya. Jadi itu sudah sering dibahas oleh Mbak Hanif, saya juga pernah menyampaikan, dan mudah-mudahan ini bisa mengulas dan membuat kita yakin kaitannya balasan-balasan bagi orang yang beriman. Baru sampai pada ayat 107 surat Al-Kahfi. Demikian saja yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya maaf. Mari kita akhiri dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.